Gurun nyambut kamu dengan kondisi menantang dari lingkungan terlantar dan suhu ekstrim. Sebagian dari kita lebih suka dadar gurun. Gulung, isi coklat keju. Sedap. Kayak kaktus dan onta, bangunan juga harus beradaptasi dengan kondisi gurun. Berikut beberapa contoh struktur menakjubkan di gurun. Struktur ini disebut Earthships. Lokasinya di kota Gurun, New Mexico. Satu komunitas besar orang yang berpikiran sama tinggal di sana. Yang lebih menarik, lokasi bangunan ini terdaftar sebagai tempat sampah. Mungkin karena seluruh struktur ini terbuat dari ban, botol, dan kaleng-kaleng bekas ya. Earthship beroperasi dengan prinsip bangunan hijau. Sekitar 40% bangunan Earthship khas dibangun dengan material alami atau daur ulang. Bayangin, dinding-dinding yang tersusun atas ratusan ban bekas yang dipenuhi tanah. Lalu ada berlapis-lapis jendela matahari pasif dari lantai ke plafon. Jendela itu mengumpulkan sinar matahari di musim dingin yang dipantulkan di musim panas agar struktur tetap di suhu ruangan yang wajar. Kamu bisa melihat tanaman di koridor dan botol-botol kaca atau kaleng aluminium tertanam di dinding. Rumah ini jelas lain dari banyak segi. Mike Reynolds adalah arsitek yang melihat tingkat sampah dan konsumsi yang mengkhawatirkan di tahun 1970-an. Saat itu dia mendesain rumah dari kaleng yang seluruhnya berkelanjutan. Hampir 40 tahun kemudian, dia jadi orang yang menyatukan semua pemilik Earthship. Dia naik Mercedes, tapi berbahan bakar minyak sayur yang dibeli di restoran makanan cepat saji di kota. Harga sebuah Earthship standar dengan 2 kamar tidur, 2 kamar mandi sekitar 3,9 miliar rupiah di kota ini. Tapi ada Earthships kayak Dobson House yang bisa mencapai 23,4 miliaran rupiah. Kalau dibangun sendiri, yaitu sama keluarga dan teman-teman, kamu bisa hilangkan ongkos tenaga kerja dan bangunan jadi relatif lebih murah. Yuk kita berasumsi kamu benar-benar mau bangun Earthship. Enaknya di mana ya? Di mana aja? Earthship sekarang cocok di udara Kanada yang dingin dan kering, juga di iklim lembab dan panas Haiti. Ini Mirage Mirror House. Ini instalasi yang didirikan di Gurun, California Selatan. Mirage dibuka tahun 2017 sebagai bagian dari pameran seni kontemporer. Rumah ini tersusun atas banyak cermin. Struktur minimalis ini menyatu dengan lingkungan di sekitarnya. Pintu, jendela, dan lubang-lubangnya dihilangkan guna menciptakan pengalaman luar biasa. Yang kamu miliki di lanskap dipantulkan kembali kepadamu. Gimana cara bikinnya? Dengan permukaan yang dicerminkan. Di malam hari, cahaya yang jauh dibiaskan dari cermin. Di siang hari, langit diubah jadi tumpukan awan. Nggak ada pemandangan tetap di rumah ini. Gimana kalau kita lihat struktur futuristik jauh di pedalaman gurun? Para arsitek mendesain konsep rumah yang pas banget dengan Cybertruck Elon Musk. Rumah ini bertema pasca kiamat. Maksudku benar-benar pasca kiamat, karena aku nggak bisa ngungkapinnya. Rumah ini didesain untuk bertahan dalam skenario bencana. Cyberhouse memiliki gerbang baja, jendela lapis baja, dan dinding luarnya terbuat dari material yang sangat kuat. Modern House dikendalikan oleh pompa panas bumi otonom. Gampangnya, kamu bisa menjaga kestabilan suhu di dalamnya. Rumah mengilap ini memiliki pintu masuk yang bisa dilewati Cybertruck. Bagaimanapun, sejak awal, rumah ini kan terinspirasi oleh Cybertruck. Selain itu, kendaraan tersebut bisa diangkat ke lantai 2 agar lebih aman. Ini pusat studi dan penelitian minyak Raja Abdullah di Arab Saudi. Pada dasarnya, ini laboratorium di gurun. Bangunan ini didesain agar pemakaian energi minimal. Arsitekturnya bermotif di dinding dan langit-langitnya mengacu pada bentuk geometri tradisi lokal. Perhentian berikut adalah Swartberg House di Afrika Selatan. Bangunan ini berlokasi di dekat pegunungan Swartberg, tapi jangan senang dulu. Struktur ini di tepi gurun Karoo besar. Ini berupa apartemen dengan 4 kamar tidur, juga dilengkapi sistem pengatur suhu khusus. Sistemnya bekerja kayak perisai dari panas di musim panas dan sebagai penangkap sinar matahari di musim dingin. Kamu lagi melihat Masjid Raya Jene di Mali. Masjid ini setinggi 16 meter. Bangunan ini impresif sebab cuma terbuat dari ranting dan campuran khusus lumpur dengan unsur alam lain yang ditemukan di gurun itu. Petra adalah kota kuno yang tersembunyi di gurun Yordania. Strukturnya langsung dipahat ke dalam tebing batu pasir berwarna putih dan pink. Lokasinya di antara ngarai dan pegunungan di dekat gunung.
Bertahun-tahun lalu, tempat ini merupakan pusat perdagangan. Mungkin kamu pernah melihat fasad impresif bangunan ini. Struktur ini masih menyimpan berbagai misteri. Pertama, ilmuwan belum bisa menjelaskan bagaimana suku Nabath berhasil membangun struktur semacam itu ribuan tahun lalu. Apa kamu tahu ada tempat misterius lain di tengah gurun yang strukturnya mirip Petra? Madain Saleh kayak ibu kota kedua kerajaan Nabath, tapi mereka meninggalkan rahasia lain yang harus kita pecahkan. Di Madain Saleh ada lebih dari 100 makam yang dihias dan lebih dari 1.000 kuburan non-monumental. Selain itu, prasasti dan gambar-gambar di gua juga ada, lagi-lagi dikitari batu pasir. Dulu, gubuk kayu ini adalah kantor pos. Struktur ini ada di Gurun Tengger, Mongolia. Bangunan ini dikelilingi kekosongan. Cuma pasir yang menemani struktur sunyi ini. Luasnya cuma 15 meter persegi. Kayak dugaanmu, bangunan ini nggak begitu banyak pengunjung. Kantor pos ini telah terbengkalai lebih dari 35 tahun. Nasibnya berubah ketika suatu hari seorang wanita menemukan bangunan itu. Nona Zhang dan temannya punya ide. Mereka akan mulai bisnis dan orang-orang yang ingin mengirim surat serta kartu pos dari kantor pos paling sepi di dunia nggak harus pergi ke tempat itu. Usaha itu berhasil. Kantor pos itu jarang dapat kunjungan, tapi sibuk online. Lebih dari 20.000 surat dan kartu pos dikirim dari kantor pos gurun itu di bulan Desember 2021 saja. Tempat itu sekitar 10 km dari jalan terdekat. Truk pos mengambil surat-surat itu dan mulai jalan untuk mengantarkannya. Akhirnya, surat-surat itu dikirim ke seluruh dunia. Destinasi kedua di Arab Saudi adalah Kim Abdul Aziz Center untuk budaya dunia. Bangunan itu punya desain menarik, dibutuhkan hampir 1 dekade untuk membangun struktur kompleks itu. Ini menara setinggi 98 meter yang menonjol dengan tampilannya. Stone Matters Pavilion adalah struktur batu di Palestina. Struktur itu membentang seluas 60 meter persegi. Struktur ini seluruhnya dibangun dari 300 batu saling mengunci yang menopang satu sama lain. Concave roofs. Ya, memang tampilannya kayak mangkok raksasa. Didesain kayak gitu untuk menampung air hujan. Struktur ini ada di Iran. Yang menarik, di Iran, tingkat penguapannya 3 kali lebih cepat dibanding rata-rata di dunia. Jadi, desain mirip mangkok ini sangat berguna. Ia menampung air sedemikian rupa hingga bisa membentuk satu massa tunggal sebagai satu keutuhan sebelum menguap. Cangkang luar sistem atap ini mengumpulkan air hujan, tapi juga berfungsi sebagai naungan tambahan. Ini bikin udara mengalir lebih bebas, kayak mekanisme pendingin untuk kedua atap. Eco Lodge di Mesir adalah perhentian berikutnya. Proyek ini dibangun di suatu tempat yang menghadap gurun dan dibangun dengan material yang tersedia di tempat itu, kayak batu bata yang dibakar sinar matahari dan kayu palem. Bangunan ini contoh arsitektur tradisional, ada kolam air yang memungkinkan interior bangunan tetap sejuk. Yang cukup layak disebut adalah CID Interpretation Center di Chile. Gurun Atacama, Chile termasuk salah satu destinasi wisata di negara itu. Untuk membantu turis, arsitek mendesain pusat pengunjung sebagai bagian dari infrastruktur untuk ladang angin. Di sini, bulan-bulan musim dingin nggak bikin beku manusia karena jendela-jendelanya yang lebar memanfaatkan pemanas matahari. Yang lebih menarik lagi, bangunan ini didesain untuk benar-benar gelap di malam hari. Bayangin, kamu menabrak bangunan tanpa sengaja. Black Desert House adalah bangunan untuk menghormati bintang. Di malam hari, rumah ini menjadi gelap gulita. Bangunan ini larut ke dalam malam hingga bintang-bintang bisa kelihatan lebih jelas. Jadi, apa kamu tahu bangunan misterius di gurun lain yang belum ada dalam daftar ini? Beritahu kami dalam komentar ya.